Halo teman-teman, pada video kali ini saya ingin share dengan Anda tentang sebuah kata yang sering Anda dengar. Apa bunyinya? Bunyinya adalah rumput tetangga selalu lebih hijau. Jadi poinnya dalam video kali ini adalah saya ingin mengajak Anda untuk tidak mudah tergoda dengan yang namanya rumput tetangga. Kok kayaknya menu dia lebih enak dia punya kita. Apa dicoba padahal biasa aja sebenarnya. Itulah memang kenyataannya di lapangan. Melihat orang lain seakan selalu lebih indah, ya. Makanya ada yang bilang, kawan saya pernah bilang bahwa bahagia itu selalu ada di kata orang, gitu ya. Wah, kayaknya dia bahagia padahal belum tentu juga, gitu loh. Nah, sama kayak bisnis. Ya. Jangan mudah tergoda dengan rumput tetangga. Jangan pernah tergoda dengan bisnis orang lain, gitu ya. Saya pengen cerita bagaimana pengalaman saya pada saat ketemu dengan banyak orang. Ini masalah ongkos kirim, ini sederhana, hanya masalah ongkos kirim. Teman saya bisnisnya bergerak dalam bidang produk yang memang kalau misalkan sekali kirim itu pakai kardus yang lumayan besar. Yang tentu kalau ongkos kirim akan dihitung volume. Ya, jelas. Ketemu dengan saya, enak dong kalau Kang Dewa jualannya jualan buku, gak harus pakai volume, ongkos kirimnya lebih rendah, lebih murah. Ya, melihat saya seakan saya lebih enak. Pada saat seperti itu, saya bertemu dengan orang lagi, tokoh lagi. Dia bilang bahwa mendingan produk gua. Produk gua ini produknya sangat ringan sekali, 12 biji bisa jadi gak nyampe 1 kilo. Ngirim 1 kilo, ngirim 12 produk gak nyampe 1 kilo. Kalau Kang Dewa ngirim 12 produk, nyampe bisa jadi 5 kilo. Ingat, dalam masalah ongkir, dia lebih unggul dari saya. Dia belum lihat produk saya yang lain. Bagaimana saya bisa bilang seperti ini? Bro, lu mah sekarang oke lah 1 kilo, 12 produk, 1 lusin, 1 kilo. Kalau saya di produk yang lain bisa jadi tanpa ongkos kirim. Loh kok bisa Kang Dewa? Jelas produk gua produk digital, tidak ada ongkos kirim. Ingat semua kawan-kawan semua ya, kalau misalkan kita melihat rumput tetangga bisa orang lain, kayaknya terkesan lebih enak, lebih asyik gitu loh. Padahal aslinya tidak. Kita sekarang melihat bisnis properti. Ya, bisnis properti, saya pun bergerak dalam bidang properti, seakan mereka omsetnya sekarang udah puluhan miliar, ratusan miliar. Yes, memang puluhan miliar dan miliaran rupiah. Tapi apakah Anda tidak melihat bagaimana mereka harus berpuasa lama gitu ya, menunggu produknya terjual. Apalagi properti syariah, sangat lama sekali. Terkesan ketika kalian melihat orang lain, kayaknya enak bisnis properti. Untungnya gede, omsetnya gede. Padahal kenyataan di lapangan belum tentu. Ya. Kita gak pernah tahu isi dalaman bisnis orang lain sebelum kita terjun di dalamnya. Dan seringkali pada saat kita tahu dalamannya, ternyata sama bobroknya sama kita. Hanya saja kita tidak pernah mengetahuinya. Makanya kawan-kawan semua, mulai detik ini, mulai saat ini, jangan pernah tergoda dengan bisnis orang lain. Jangan pernah tergoda dengan usaha orang lain. Udah, sekarang mah pertama fokus jalanin bisnis Anda sendiri. Ya, fokus aja udah. Apapun yang menumbuhkan bisnis Anda, jalanin. Ya, mungkin sekarang Anda masih dapat dikit, sudah, jangan lihat orang lain. Terkadang itu mengalihkan fokus Anda untuk menumbuhkan bisnis Anda sendiri. Itu yang pertama, fokus kepada Anda sendiri, udah. Yang kedua, bolehlah Anda noleh sesekali saja. Anda boleh menoleh sesekali saja. Tapi untuk mendapatkan pelajaran ataupun insight dari mereka. Ya, sekali lagi, untuk mendapatkan insight dari mereka. Jangan terlalu fokus noleh ke yang lain. Nanti kita nabrak. Sama kayak kita naik motor, kita naik mobil, kalau kita keseringan noleh kiri kanan, ntar lama-kelamaan jadi nabrak. Ya. Maka tugas kita adalah terus saja jalan, fokus dengan apa yang kita mulai. Ya. Dan yang ketiga, poinnya setelah noleh sesekali saja, yang ketiga adalah selesaikan apa yang sudah Anda mulai. Sekali lagi, selesaikan apa yang sudah Anda mulai. Jangan sampai hobinya cuma sekedar buka bisnis. Ya, tapi nggak pernah selesai-selesai. Nggak pernah mencapai target omset miliaran. Kayak saya dulu tuh, ya. Dulu pada saat saya usia masih di bawah 25 tahun, saya buka bisnis banyak. Sayangnya saya banyak gagalnya juga. 15 bisnis berhasil saya buka, tapi berhasil juga saya tutup oleh almarhum. Kenapa? Karena tidak menyelesaikan apa yang sudah saya mulai. Maka ketika usia saya waktu itu 24 tahun, 25 tahunan, saya langsung berkomitmen untuk tidak tergoda lagi dengan rumput tetangga. Ya. Terserah kamu bisnis apa, ya, mau bisnis restoran kayaknya enak banget ya kalau restoran gitu ya. Tiap hari dia datang gitu kan, terus juga repeat ordernya tinggi gitu ya. Kayaknya enak gitu ya, padahal rumit juga ngurusnya gitu ya. Maka saya fokus dengan bisnis saya,
di bidang pendidikan, di bidang edukasi, di bidang publishing, di bidang online course, di bidang properti, hijab, dan desain template. Selesai. Fokus ke bidang itu saja cukup, gitu ya. Yang lainnya saya gak mau garap, ya. Biarkan kalian yang garap sudah, ya. Kalian rezekinya di situ, saya bukan di situ. Sudahlah, saya fokus ke bisnis saya pribadi. Itu teman-teman semua. Jadi jangan pernah tergiur, terlena, terpanasi dengan bisnis tetangga. Karena bisnis mereka bisa jadi lebih hancur dari Anda. Ya, sekali lagi, bisa jadi bisnis mereka lebih hancur dari Anda. Tugas Anda adalah fokus menumbuhkan bisnis Anda sendiri. Oke, ingat teman-teman semua, jangan mudah tergoda dengan rumput tetangga. Ya, lebih hijau karena kita nggak tahu dalamannya. Kalau bisa jadi kalau tahu dalamannya, kacau juga. Ya, mungkin video kali ini, semoga pesannya sampai ke Anda, dan silakan Anda praktekkan dan mulai fokus membangun bisnis Anda sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.